Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musyafa Jundi Syahada dengan NIM K00249092. Baik, di sini saya akan membawakan terkait laporan praktikum anatomi blok 1.2. Ya, dan ada 3 soal. Dengan laporan kedua, yaitu seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1 sampai 3. 1 sampai 3, 1, 2, 3 ya, dan tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jelaskan inervasi pada muskulus regio antebrachii dan manus. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke. Yang pertama akan aku jelasin dulu terkait inervasinya. Jadi dari antebrachii itu dia akan diinervasi oleh setidaknya ada 4, yaitu ini musculocutaneus. Tapi dia akan lebih dominan di bagian anterior dari tangan, dari lengan itu. Lalu ada nervus medial. Nah, nervus medial ini juga sama, lebih dominan juga di tapi nanti ada juga di sini nih. Mana medial? Nah, yang ini, yang warna-warna di bagian telapak ini. Nah, kalau ada namanya nervus radial, dia dominannya di bagian posterior, mulai bagian posterior sini. Lalu ada yang ulnar. Nah, ulnar tuh dia lebih dominan di untuk tangan sini. Nah, terus lalu kita lihat juga di sini nih. Nah, di bagian lateralnya antebrachii itu dia didominasi oleh dia dibersarafi, diinervasi oleh nervus musculocutaneus. Lalu yang bagian medialnya dia diinervasi oleh sama cutaneus juga, cutaneus antebrachii, dan jadi 2 lagi, ada yang bagian anterior dan posterior. Lalu yang di bagian sini, di bagian atasnya sini, nah ini dia diinervasi oleh nervus radialis. Nah, kenapa cuma segini? Karena banyaknya di belakangnya sini, di bagian dorsalnya begitu. Nah, lalu di bagian 3 jari yang tadi, yang seperti di kasus di jari 1 sampai 3, nah dia itu diinervasi oleh nervus medianus. Nah, lalu yang 2 bawahnya ini oleh nervus ulnaris begitu. Nah, di bawah ini juga bisa kita lihat kalau yang di bagian dorsal itu lebih banyak oleh nervus radialis seperti itu. Nah, sebenarnya dan keempat-empatnya tadi itu dia dari sini nih, dari tulang belakang sini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi orangnya tidak bisa begini, tidak bisa tekuk, yang 3-nya tadi ini begini. Nah, itu berarti kan ada yang rusak di medialnya. Nah, kita lihat dia kan ada dari banyak tempat. Nah, itu harus kita cek juga begitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah otot-otot di bagian tadi kan ada soalnya untuk anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, pertama di regio antebrachium itu kita ke regio ventral dulu, yang dimana dia untuk fleksi si manusnya, fleksi bagian manus. Nah, dia di lamina superficial dulu, yang luar dulu, yang bintangnya kuning. Ini ada ini 5 ini sama flexor pollicis ini. Flexor pollicis longus ini enggak, ini harusnya hijau anunya, bintang yang salah. Oke, pertama ada musculus pronator teres, lalu ada musculus ini yang melintang ini, lalu ada musculus flexor carpi radialis yang ini yang ke sini. Nah, habis itu ada namanya musculus palmaris longus yang ini dari sini ke sini, nah ke bawah ini. Lalu ada namanya musculus flexor carpi yang samping ini. Nah, dalamnya dikit ini ada namanya musculus flexor digitorum superficialis. Nah, ini lebih jelasnya kelihatannya di sini nih, lebih kelihatan. Ini ada yang pronator teres, musculus flexor carpi radialis nih. Karena kan udah di lengan yang lainnya. Bisa ada musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus palmaris longus. Nah, sama ini tadi musculus flexor digitorum superficialis. Nah, masing-masing dia nanti fungsinya ada di belakang. Cuman kan kalau flexor berarti kan untuk fleksi, lalu flexor carpi radialis berarti kan untuk fleksi juga. Flexor digitorum ini berarti kan untuk fleksi jari-jari. Nah, lalu di bagian yang lebih dalam, di bagian yang untuk dari superficial ini dia mereka semua berorigo di epicondylus medialis humeri, ya, di bagian epicondylus medialis humeri. Nah, lalu mereka semua diinervasi oleh nervus medianus kecuali si flexor carpi ulnaris. Mana flexor carpi ulnaris nih, yang ini nih, flexor carpi ulnaris. Kenapa kecuali dia? Karena dia satu-satunya di bagian superficial yang diinervasi oleh nervus ulnaris seperti itu. Nah, lalu
Lanjut ke bagian yang dalam, yang profunda, dia ada nih musculus flexor pollicis longus yang ini, lalu ada musculus flexor digitorum profundus, lalu ada musculus pronator quadratus. Nah, mereka diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris untuk bagian si flexor digitorum profundusnya. Flexor digitorum profundus ini ulnaris, yang duanya sama nervus medialis seperti itu. Nah, ini bagian dorsalnya. Bagian dorsal bisa kita lihat di lamina superficial ada namanya musculus brachioradialis, lalu ada musculus extensor carpi radialis longus, ada nih yang ini yang panjang ini, panjang ini. Lalu ada namanya extensor carpi radialis brevis yang lebih pendek. Lalu ada extensor digitorum musculus extensor digitorum yang ini untuk ekstensi. Yang ini ada extensor digiti minimi, ini untuk jari kelingking, berarti kan digiti minimi ya. Lalu ada juga ini flexor musculus extensor carpi ulnar. Lalu ada juga musculus anconeus seperti itu. Nih lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Ini yang brachioradialis, ada anconeus, extensor carpi radialis longus. Yang ini kan panjang dia ya. Yang ini yang brevis, yang lebih pendek. Lalu ada extensor digitorum jari-jari, extensor digiti minimi untuk jari kelingking. Lalu ada extensor carpi ulnaris dan extensor juga ini. Nah, lanjut next. Ya, ini yang bagian dalamnya, yang bagian profundanya. Ini ada namanya musculus supinator, ada musculus abductor pollicis longus. Nah, berarti kan dia kan pollicis, berarti dia untuk jadi jempol, untuk abduksi. Lalu ada yang untuk ekstensi ini, extensor pollicis bovis, dia yang lebih pendek. Habis itu ada extensor pollicis longus, dia juga untuk ekstensi jempol. Lalu ada extensor indicis, musculus extensor indicis begitu. Nah, dia inervasinya oleh nervus radialis. Kalau yang tadi juga yang bagian superficial juga oleh nervus radialis seperti itu. Oke. Dan yang tadi superficial tadi dia berorigo di epicondylus lateralis humeri. Ya. Kalau yang tadi si ventral bagian ventralnya dia di medialis humeri, yang ini di bagian lateralis humeri gitu. Ini untuk kinesiologinya. Yang tadi ini pronator teres, dia untuk di elbow joint, di artikulasi siku, dia untuk pronasi, dia adalah otot yang paling penting. Lalu ini yang flexor carpi radialis ini untuk fleksi, pronasi, yang palaeus longus dia untuk fleksi utamanya. Lalu flexor digitorum untuk fleksi, tapi di bagian jari itu untuk fleksi palmar. Lalu di flexor carpi ulnaris dia untuk fleksi juga. Flexor digitorum profundus ini seperti gambarnya, dia untuk fleksi palmar, untuk fleksi ini ya. Dan dia ini paling penting untuk fleksi sebagai flexor interfalangeal. Lalu ada flexor pollicis longus ini untuk fleksi palmar. Lalu juga ada pronator quadratus ini untuk pronasi. Oke. Di radio ulnar. Nah, lalu ada brachioradialis. Tadi ini dia untuk fleksi juga. Lalu ada extensor carpi radialis longus ini untuk fleksi juga. Karena kan tadi sebenarnya ini fleksi ekstensi ini secara garis besarnya, kalau yang ventral itu memang untuk fleksi manus, kalau yang tadi dorsal, di bagian dorsal itu untuk ekstensi seperti itu. Ini kan ekstensi ini. Ekstensi bagian dorsalnya begitu. Yang ini juga kan bagian dorsal juga ini kan tadi. Yang dia untuk yang supinasi, untuk dorsofleksi ya memang garis besarnya, tapi mereka untuk ekstensi seperti itu.